Di balik runtuhnya era samurai, Jepang memasuki era baru. Bertepatan sebuah permainan dimulai. 292 pendekar dan mereka dipaksa bertarung untuk uang 100.000 yen. Tak ada aturan, tak ada belas kasihan. Inilah kisah di mana kehormatan dipertaruhkan dan nyawa hanya sekedar angka. Hanya pedang dan insting yang mengalir cepat di tanah Meiji. Apa yang terjadi ketika kehormatan berubah menjadi permainan maut? Inilah Last Samurai Standing. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Setelah 950 tahun sejak kemunculan samurai pertama, pertempuran demi pertempuran membuat mereka hilang dari sejarah. Perang Boshin sebelum masa transisi pemerintahan Jepang. Seorang samurai berlari menembas musuh-musuhnya, lalu menaiki sebuah bukit. Pria ini bernama Sujiro Saga, seorang komandan pasukan. Dia melihat kamp musuh di bawah dan berteriak. Mereka menyerbu dan menyerang. Sujiro berhadapan dengan komandan musuh dan hanya sebentar. Dia berteriak, perang sudah berakhir. Pasukan musuh menyerah, pasukannya bersorak. Tiba-tiba entah dari mana datanglah meriam berjatuhan. Ledakan terjadi di mana-mana. Sujiro berteriak, hentikan, perang sudah berakhir. Tapi meriam tetap ditembakkan. Dia terjatuh ke dalam parit. Asap hitam dan debu membumbung di udara. Saat Sujiro keluar, semua pasukannya tergeletak kehilangan nyawa. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pandangannya nanar. Dan itu adalah kenangan di masa lalunya yang buruk. Dia terbangun. Inilah Sujiro Saga di masa sekarang. Dia telah memiliki keluarga. Istrinya Shino dan anaknya Rin terkena penyakit kolera. Dia meminta anak laki-lakinya Toya mengambilkan handuk. Rin memohon ke ayahnya. Dia sangat kesakitan. Sujiro memberi semangat ke istrinya. Wabah kolera memang sedang melanda desa mereka. Di Fuchu, Kanagawa, tak ada yang tersisa di rumah. Beras, gula, dan garam sudah habis. Yang tersisa hanyalah kehebatannya di masa lalu, katananya. Katana itu bergetar, seakan-akan menolak untuk dilepaskan. Tapi Sujiro tak punya pilihan, dia hanya punya ini. Telah 10 tahun berlalu sejak Perang Boshin. Pemerintahan pertama dalam sejarah Jepang telah terbentuk di bawah kebijakan modernisasi. Samurai dan ahli bela diri yang disebut Shizoku, hak istimewa pekerjaan, senjata mereka dilucuti. Kemiskinan di mana-mana, terutama di daerah terpencil. Anak-anak menangis kehilangan orang tuanya. Pak Ito adalah pemilik pegadaian di desa Fuchu. Sujiro berniat menggadaikan katana kesayangannya. Pak Ito merasa itu tak berguna. Katana sudah dihapus dan tak boleh digunakan lagi. Sujiro bersujud, memohon diberi bahan makanan. Setelah wabah berlalu, dia akan membalas semua kebaikannya. Pak Ito tahu dia sudah banyak ditolong oleh Sujiro di masa lalu. Apalagi anak-anaknya sakit. Dia jadi tak tega. Meminta pelayannya mengambilkan garam dan gula. Dia tak butuh katananya. Bawa saja kembali. Sujiro keluar dari tempat itu. Dan ada keramaian di luar. Ada turnamen bela diri di Kyoto. Hadiahnya 100.000 yen. Banyak orang melihat papan pengumuman itu. Merasa itu bohong. Uang itu bisa digunakan turun-temurun. Sujiro mendapat kertas dan membacanya. Dia jadi tertarik. Tiba-tiba para petugas datang, melarang mereka berkumpul. Sujiro segera pergi dari sana. Saat dia sampai di rumah, dia mendengar istrinya Shino berteriak. Sujiro segera masuk dan melihat anaknya Rin sedang kepayahan. Rin meminta maaf. Dia tak bisa lagi melindungi ibu dan Toya. Sujiro kehilangan anak pertamanya. Sujiro menangis meminta maaf ke Rin. Istrinya menangis keras. Itu adalah hari yang paling berat di keluarga ini.
Mayat Rin dikremasi oleh pendeta. Keluarga ini hanya menatap nanar ke tumpukan api. Malam itu Sujiro memutuskan apa yang akan dilakukannya untuk menyelamatkan keluarganya. Dia melihat kembali selebaran itu. Peserta yang berminat diminta berkumpul di kuil Tenryuji di Kyoto tengah malam tanggal 5 Mei. Itu 5 hari lagi. Sujiro menatap katananya. Besoknya dia bersembahyang dan berpamitan ke istrinya. Dia akan pergi sebentar. Kebetulan menemukan pekerjaan dengan bayaran yang bagus. Jika uang didapat, dia bisa menyelamatkannya dan warga desa. Istrinya curiga dia akan menghunuskan pedangnya lagi. Sujiro menolaknya. Ini untuk jaga-jaga. Shino akhirnya melepaskan suaminya dan mendoakannya. Sujiro memeluk istrinya. Inilah The Last Samurai Standing. Daerah Kyoto, sebuah kota yang sangat ramai. Jalanan penuh oleh penduduk dan pedagang. Di jalanan mulai banyak orang yang membicarakan acara yang akan diadakan di kuil Tenryuji. Sujiro masuk ke sebuah penginapan. Pemilik penginapan Pak Yahe segera mengenalinya, seorang komandan yang sangat terkenal. Sujiro juga sering menolongnya dulu. Pak Yahe mengatakan apa tujuannya ke kuil Tenryuji. Ada rumor mereka yang selamat dari perang terakhir, pasukan Shogun lama mengumpulkan orang-orang untuk membalas dendam. Tapi itu hanya rumor. Malamnya Sujiro melakukan ritual dengan pedangnya dan mencoba mencabut katananya. Kembali katana bergetar keras dan menolaknya. Pak Yuhe masuk ke kamarnya. Malam ini adalah pertemuan di kuil Tenryuji. Dia meminta Sujiro untuk berhati-hati dan waspada. Inilah wilayah kuil Tenryuji. Pintu ditutup rapat. Ada penjaga di luar. Warga berkerumun di depan menyaksikan keramaian itu. Sujiro menerobos kerumunan dan melangkah ke pintu masuk. Dan dia ditanya. Penjaga pun segera membuka pintu. Di halaman penuh dengan para petugas yang bersenjata, berbaris menjaga di halaman. Di ruangan dalam sudah berkumpul semua shizoku yang akan mengikuti turnamen ini. Semuanya dengan senjata di tangan dan banyak dandanannya yang aneh. Sujiro bersandar di sebuah tiang kayu. Seorang pak tua bernama Tachikawa menyapanya. Dia meminta maaf karena terlalu banyak bicara. Dia adalah mantan samurai wilayah Kaga. Itu wilayah yang jauh. Berita turnamen ini ternyata menyebar ke seluruh pelosok Jepang. Sepertinya hadiah 100.000 yen itu benar. Petugas bersenjata masuk. Pintu gerbang dikunci. Semua orang mulai waspada. Seorang petugas naik ke podium, bertindak sebagai pembawa acara. Ini sudah waktunya. Dia berterima kasih kepada semuanya yang telah datang ke sini. Memperkenalkan dirinya bernama Enju. Mulai sekarang mereka yang sudah berkumpul akan mengikuti sebuah permainan. Mereka pasti ragu apakah hadiahnya benar-benar ada. Enju memberi kode. Sebuah guci besar dibawa ke podium dan dia memecahkannya. Itu adalah koin emas yang sangat banyak. Dengan uang itu mereka bisa hidup mewah selama 1 dekade. Semua orang bersorak gembira. Hadiah itu benar-benar ada. Enju memotong. Bagaimana cara mendapatkan ini? Dengan syarat setelah mereka mendengar aturan mainnya, mereka tak bisa mundur lagi. Apapun alasannya. Jadi dia akan menghitung mundur dari 30. Jika mengurungkan minat, silahkan keluar dari gerbang sebelum dia selesai berhitung. Enju mulai berhitung. Semua orang bingung, terbagi antara antusias dan ragu-ragu. Tiba-tiba seseorang menghentikan Enju. Seorang petugas dari biro kepolisian, Ando dari divisi 4 Kyoto. Orang ini terkenal, berjuluk si angin kencang. Anju tetap santai. Kalau dia di sini berarti dia akan ikut. Dia juga mengenal Ando. Ando dengan tegas berkata, mereka semua ditangkap atas pelanggaran dan tanpa izin dari biro kepolisian. Siapa penyelenggaranya? Anju tak mau menjawab. Ando maju menyerang. Seseorang menyambutnya. Sekejap mata, Ando tewas. Semua orang kaget.
dan Anju meminta maaf atas gangguan ini. 皆様、大変失礼いたしました。 Anju melanjutkan hitungannya lagi. Semua peserta semakin tegang. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini layak? 16、8、5、6。 Mulai banyak yang ragu. Sudah hitungan 10 dan akhirnya hitungan Anju selesai. 3、2、1。 Para petugas lain datang membentangkan peta. Anju menyebut permainan ini kudoku dan semua peserta dibagikan kalung tanda kayu. Diminta menuliskan nama mereka masing-masing dan kenakan di lehernya. Anju mulai membacakan aturannya. 1. Tempat dan final kudoku adalah Tokyo. 2. Gerbang star adalah kuil ini. Rute yang akan mereka lalui adalah Seki, Provinsi Ise, Chiryu di Mikawa, Hamamatsu di Tataumi, Shimada di Suga, Hakone, Provinsi Sagami, dan terakhir Shinigawa. Mereka akan melewati 7 pos pemeriksaan. Jika tak punya cukup poin, mereka tak bisa melanjutkan ke kota berikutnya dan dilarang membicarakan permainan ini pada siapapun. Aturan selanjutnya, mereka akan tiba di Tokyo paling lambat tanggal 5 Juni. Aturan kelima, dilarang mundur dari permainan ini. Jika tanda kayu mereka terlepas selama 10 hitungan, dianggap mengundurkan diri. Tiba-tiba ada beberapa peserta yang melepaskan tanda kayunya, berlari ke pintu gerbang, ketakutan dan berusaha keluar. Anju berhitung dari 10. Setelah 10 nafas, semua yang ingin keluar ditembak. 1。 掟を破った者には Anju kembali membaca aturan. Ada hukuman bagi yang melanggar. Semua peserta mulai ribut. Anju meminta mereka tenang. Bukankah mereka sudah diberi kesempatan mengundurkan diri? Sekarang mereka semua ikut dengan sukarela demi 100.000 yen. Total peserta 192 orang. Tanda kayu mereka bernilai 1 poin. Untuk keluar dari kuil ini butuh 2 poin. Untuk pos terakhir Tokyo butuh 30 poin. Untuk mendapatkan poin, mereka pasti mengerti harus apa. Semua peserta bisa menggunakan cara apapun untuk merebut poin. Bisa bertarung dan rebut tanda kayu peserta yang lain. Anju bicara, dengan kekuatan samurai semuanya mungkin. Salah satu peserta mengajak rekan di sebelahnya bekerja sama. Sujiro melihat ada gadis remaja di sana. Kenapa dia di sini? 9、8、7、6、5、3、1。 Anju mulai berhitung dari 10. Dia membungkuk lalu berteriak. Semua peserta waspada. Dan salah satu peserta bertindak, mulai menghabisi peserta di sekelilingnya. Semua orang mencabut pedang. Itu kacau dan barbar sekali. Sujiro tetap tenang pada tempatnya. Tapi itu mengingatkannya pada suasana perang. Dia belum mencabut katananya dan melihat gadis kecil itu kepayahan. Membuatnya teringat dengan putrinya. Sujiro memutuskan untuk menolong. Seseorang menghadang. Sujiro melawan. Dan dia segera berlari ke arah gadis remaja itu. Seorang samurai akan menghabisinya. Sujiro tepat waktu menolong. Membawanya kabur dari sana. Pertarungan itu benar-benar kacau. Para petugas kodoku menyaksikannya.
Anju bicara dengan samurai yang bernama Sakura. Apa dia terkenang masa lalu? Sakura menggeleng. Seseorang keluar dan menyerahkan tanda kayunya. Samurai bernama Ukyo Kikomi. Samurai pelindung bangsawan istana. Potretnya digambar. Dia adalah peserta pertama yang lolos. Sujiro membawa gadis kecil itu ke ruangan dalam berusaha bersembunyi. Gadis ini bernama Futaba. Dia berterima kasih. Sujiro mengatakan tetap berada di sisinya. Mereka keluar menghindari kekacauan. Sujiro bertahan sambil melindungi Futaba. Panah bersiliweran. Tanda kayu Futaba direbut. Hanya 10 nafas untuk merebutnya kembali. Pistol mulai membidik. 9 10 8 6 Untunglah Sujiro bisa merebutnya kembali dan memasangkannya. 3 Mereka naik ke menara kayu. Dan tak lama menara itu juga roboh. Keduanya jatuh ke kolam. Sujiro berusaha ke tepi, mengajak Futaba pergi. Seorang pria tua misterius, pedangnya sangat cepat. Kekacauan belum berakhir. Orang ganas ini bernama Bokotsu Kanjia dan dia melihat musuh lamanya, Sujiro. Dia tertawa. Di sebuah benteng di tengah hutan, ada 4 orang berjas yang menyaksikan pertarungan pecah di kuil Tenryuji. Mereka melihat dari atas, tertawa dan menikmatinya. Seseorang melapor, peserta pertama telah lolos, Ukyo Kikomi. Mereka memujinya. Ini benar-benar pertunjukan yang layak untuk ditonton. Sementara Sujiro lari ke ruangan dalam. Di sana juga sama kacaunya. Mereka mencari tempat bersembunyi. Sujiro bertanya siapa namanya. Futaba memperkenalkan dirinya. Dia memberikan kalung kayu yang didapatnya ke Futaba. Sekarang dia hanya perlu ke gerbang. Seseorang masuk ke dalam. Melihat jejak di sana. Dan tiba-tiba seseorang menghabisinya. Tak lama pria berbaju hitam masuk, meminta Sujiro tenang. Dia tak berniat bertarung. Dia mengambil tanda kayu orang itu, memberikannya ke Sujiro. Orang ini bahkan tahu nama julukannya, Kokosu Saga, si pencabut nyawa. Orang ini dengan santai duduk. Kenapa dia tegang sekali? Apa perang Bosin tak bisa dia lupakan? Apa dia berniat membawa gadis remaja ini? Orang ini tak meminta jawaban dan pergi dari sana. Futaba berterima kasih. Sujiro mengambil tanda kayu itu. Mereka akan langsung ke gerbang. Dan di luar keadaan masih kacau. Orang-orang terluka dan banyak yang meregang nyawa. Seseorang berbadan besar menargetkan Sujiro. Sujiro berlari sambil melindungi Futaba. Dia meminta Futaba duluan. Dan Sujiro menghadapi orang ini. Dia tak menghunus katananya. Orang ini mentertawakannya dan menyerang. Sujiro membantingnya. Tiba-tiba dia diserang peserta yang lain.
Sujiro segera kabur dari sana menuju gerbang dan menarik Futaba. Mereka berhasil keluar. Mereka berdua menyerahkan tanda kayunya, identitas dicocokkan, potret digambar. Mereka dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan. Gerbang dibuka. 良き旅を。 Sakura menatap tajam sebelum gerbang ditutup kembali. Hujan mulai turun. Keempat orang yang menonton diberi laporan. Nomor 102 dan 108 Sujiro Saga lolos dan gadis kecil bernama Futaba. Keempat orang ini mengenalnya sebagai Kokosu si pencabut nyawa. Mereka tertawa. Dan surat dari penyelenggara acara dibacakan. Dia berterima kasih kepada mereka berempat yang telah menjadi sponsor acara ini. Para samurai hanya mampu mengayunkan pedang. Hak istimewa yang membuat mereka lupa diri. Bahwa dunia terus berjalan tanpa mereka. Mereka bodoh karena kehilangan arah. Sekarang nikmatilah permainan ini. Semua sponsor bertepuk tangan. Sujiro dan Futaba berlari mencari jalan. Dan seseorang menghalangi mereka. Itu adalah Kobutsu Kanjia, si orang ganas. Dia menyapa Kokosu sebagai musuh lamanya. Sudah 10 tahun berlalu, dia sangat ingin bertemu dengannya. Orang ini berteriak lalu menyerang. 128 peserta tersisa. Kembali ke masa lalu, Futaba hidup di area kuil bersama ibunya. Ibunya adalah pendeta yang menari untuk ritual kuil, meminta kesembuhan bagi penduduk dan anak-anak yang sakit. Sementara Futaba merawat para bocil. Orang sakit, orang berdoa, dan ibunya menari sudah menjadi kesehariannya. Dia juga belajar tarian ritual dari ibunya. Futaba bertanya ke ibunya, apakah wabah kolera ini akan berakhir? Ayah mereka meninggal dan banyak warga desa yang menjadi korban. Doa seolah tak mengubah keadaan. Ibunya menenangkan, semuanya kehendak dewa. Manusia hanya bisa berdoa. Futaba mencoba mengerti, tapi setelah latihan, saat akan malam, sang ibu justru tumbang akibat wabah. Inilah sebabnya kenapa dia ikut permainan hidup dan mati ini. Kembali pertarungan Sujiro melawan Bukotsu. Di tengah hujan dan gelapnya malam, Sujiro kewalahan karena tak mau menghunuskan pedangnya. Melihat kesempatan, dia menggandeng Futaba dan kabur. Tapi Bukotsu menyusul. Pertarungan berlanjut. Sujiro berteriak agar Futaba pergi. Dan kini tersisa mereka berdua. Sujiro terpojok. Kobutsu mengejeknya. Mantan samurai berjuluk Kokotsu si pencabut nyawa tampak lemah. Bukotsu kembali menyerangnya. Sujiro berusaha mencabut katananya, membuat Bukotsu kesal. Sambil bertarung, dia mengatai Sujiro. Mereka sama-sama mengalami perang. Pemerintah memaksa samurai berkorban. Lalu mereka dibuang setelah dianggap tak berguna. Bukotsu merasa lewat acara Kuruku ini, dia merasa kembali hidup dan bebas bertarung. Dengan susah payah, Sujiro berhasil menghunuskan katananya. Keduanya bertarung, pedang beradu. Dan momen itu datang, dia bisa memenggal orang ini. Tapi dia tak melakukannya, membuat Bukotsu marah. Dan tiba-tiba Futaba muncul dengan kuda, memanggil Sujiro.
Memanfaatkan peluang, Sujiro kabur dengan Futaba. Bukotsu berteriak kesal. Mereka akhirnya sampai di penginapan. Pak tua ini kaget melihatnya dalam keadaan berantakan. Menyambut Sujiro dengan baik. Bagaimanapun dia berhutang besar padanya di masa lalu. Pemilik penginapan menyiapkan kamar. Mereka bisa istirahat. Sujiro memeriksa katananya. Itu masih tajam. Pangkalnya agak berkarat hingga sulit dicabut. Futaba mendekatinya dan berterima kasih secara tulus. Sejak permainan dimulai, Sujiro selalu melindunginya. Sujiro mengatakan dia harus pergi ke Tokaido esok hari. Lepaskan tanda kayu. Keluar dari permainan ini. Nyawanya lebih berharga. Futaba menolaknya. Jika dia mundur, akan ada nyawa lain yang dikorbankan. Sujiro paham tindakan gadis ini didorong oleh wabah kolera di desanya. Tiba-tiba terdengar suara. Sujiro bersiap. Dan seseorang muncul dari kamar sebelah. Bernama Gyojin Suge. Dia mengangkat tangannya. Dia tak akan menyerang. Menawarkan dirinya bersekutu. Lalu dia menyebutkan julukan lama Sujiro. Sujiro bertanya apa tujuannya. Gyojin pun duduk. Dia menjelaskan permainan ini penuh kejanggalan. Mengadu para ahli bela diri. Memaksa mereka menuju Tokyo. Dan menjanjikan hadiah 100.000 yen. Pertanyaan besarnya, siapa dalangnya? Rumor beredar Kudoku dijalankan pemerintah untuk memburu samurai. Jika itu benar, seharusnya mereka semua dihabisi di kuil. Ada juga rumor sisa pasukan Shogun mengumpulkan prajurit untuk balas dendam. Atau ada orang asing ingin memicu perang saudara di Jepang. Yang pasti penyelenggaranya memiliki kekuasaan besar. Gyojin ingin mereka bekerja sama, mengumpulkan informasi lebih cepat. Jika dalang terungkap, hadiah mungkin lebih mudah diraih. Sementara di kuil Tenryuji, para penjaga sibuk membersihkan mayat dan Enju melaporkan pada atasannya. Dari percakapannya, orang berjas ini terlihat mereka adalah kelompok anti samurai. Mereka mengejek dan mengatai samurai yang terlalu keras kepala. Dan kembali ke penginapan. Ketiganya mempelajari rute menuju Tokyo. Seki, Chiryu, Shimada, Hokune, hingga Shinegawa. Gyojin menghitung tanda kayu. Dari 29 peserta, perlu 30 tanda untuk lolos di pos Shinegawa. Artinya di Tokyo, kemungkinan ada lebih dari 1 peserta yang lolos. Maksimal 9 orang. Hadiah 100.000 yen akan dibagi atau memiliki peraturan lain yang belum diketahui. Semuanya mencurigakan. Sujiro ingin bersekutu, tapi dia curiga kenapa Gyojin memilih mereka. Gyojin menjelaskan, Sujiro berbeda dari peserta lain. Dia lebih tenang dan lebih berbahaya. Selama Futaba berada di sisinya, potensi pengkhianatannya kecil. Futaba bisa menjadi sendera. Dan bisa jadi Sujiro juga menghabisi gadis ini. Tak ada yang pasti. Gyojin tak menuntut jawaban saat itu. Dia akan pergi. Jika Sujiro setuju, datanglah ke penginapan Uzuya di Yokkaichi pada malam ketiga. Gyojin berkata Sujiro bukan berhenti mencabut nyawa. Dia hanya memilih tak melakukannya. Bagi Gyojin, siapapun yang pernah mencabut nyawa akan selalu sama. Identitasnya sebagai Kokusu Saga tak akan hilang. Sujiro pun bertanya, apa alasannya ikut ini? Gyojin berkata dia ingin melihat akhir dari para samurai. Dia pun pergi. Saat ibunya jatuh sakit, Futaba merawatnya. Ibunya meminta maaf, membuat semua tanggung jawab berpindah padanya. Futaba menerimanya, dan dia mengemis di desa untuk biaya pengobatan anak-anak di kuil. Tapi penduduk desa juga miskin, tak mampu membantu. Futaba hampir menyerah. 2 pria lewat melempar secari kertas. Pengumuman sayembara Kudoku. Hadiah 100.000 yen, dan para tentara datang. Dia nyaris ditangkap karena mengemis. Di kuil, dia merawat anak-anak. Seorang bocah yang sudah lama sakit meminta maaf. Dia tak bisa bertahan, meninggal di hadapannya. Futaba terbangun dari mimpi buruknya. Dia melihat Sujiro masih tidur. Dia memutuskan keluar berjalan ke hutan di belakang penginapan. Dia menemukan sebuah tori di tepi danau. Dengan belati kecil dan daun itu, Futaba melakukan tarian ritual Kagura. Sujiro sudah di sana dan memperhatikannya.
Gadis ini mengingatkannya pada Rin, putrinya yang telah meninggal, membuatnya hampir menitikkan air mata. Ritual pun selesai. Sujiro pun bertanya apa doa yang dia minta. Futaba menjawab agar semua orang bisa menjalani hidup baik dan pergi ke surga dengan bahagia. Doa itu diajarkan ibunya. Semua penduduk desanya terbaring sakit, termasuk ibunya. Desa mereka miskin dan dihantam wabah. Sujiro berpamitan dengan pemilik penginapan. Pak tua ini memberi mereka uang dan perbekalan. Di kediaman Kementerian Dalam Negeri Tokyo, menghadiri rapat membahas surat kabar Kohoku yang beredar luas, yang menawarkan sayembara bagi para ahli bela diri dengan hadiah 100.000 yen, jumlah hadiah yang tak masuk akal. Penyelidikan awal menunjukkan banyak shizoku atau samurai yang berkumpul di kuil Tenryuji, Kyoto. Mereka telah mengirim Jinbei Ando untuk mencari informasi, tapi sampai rapat berlangsung orang ini menghilang. Ada asumsi para shizoku mungkin merencanakan pemberontakan. Jika mantan samurai bergerak di Kyoto, berarti mereka punya pendukung kuat dengan finansial besar. Para penjabat pro dan kontra. Sebagian meremehkan para shizoku. Menteri pun mengambil alih. Dia menegaskan bahwa negara yang baru terbentuk sangat rentan terhadap gesekan internal maupun eksternal. Menteri memerintahkan Kawaji menyelidiki lebih jauh, mencari tahu siapa dalang di balik sayembara Kuroku dan apa tujuannya sebenarnya. Di sebuah kawasan kumuh, suasana berubah menjadi kacau. Puluhan warga tergeletak di tanah. Bukotsu sedang mengamuk. Dia berjalan berteriak, menanyakan siapa yang melihat seorang samurai dan gadis remaja. Tiap kali tak mendapat jawaban, pedangnya bekerja. Dia akan menebas seorang anak kecil. Ukyo Kikomi, seorang peserta Kuroku muncul. Ukyo memintanya pergi, tapi Bukotsu malah menentangnya. Dia membuka luka lama Ukyo, menyebut Ukyo pernah menjadi samurai pelindung bangsawan, berujung dihianati, dibuang dan dilupakan. Menurut Bukotsu mereka sama. Ukyo menolak disamakan dengan orang keji sepertinya. Bukotsu berkata, dan duel pun pecah. Katana beradu golok besar. Beberapa kali Bukotsu terjatuh. Keduanya mengambil kuda-kuda. Ukyo fokus, ini harus segera diakhiri. Flashback masa lalu Ukyo. Ukyo adalah kepala keluarga Kikomi. Dia mendatangi kediaman bangsawan Kazanin, meminta penjelasan kenapa keluarganya ditelantarkan dan tak diberikan gaji. Tapi Kazanin dan para bangsawan lain mengabaikannya. Mereka sedang makan. Ukyo menegaskan, keluarga Kikomi telah lama mengabdi dan mempertaruhkan nyawa demi mereka. Tapi sejak negara baru terbentuk, para bangsawan bersikap congkak, menganggap samurai yang sudah dilucuti pedangnya tak lagi berguna. Kazanin menawarkan dia boleh jadi pelayan jika mau berlutut, membuat Ukyo marah dan hampir menebas. Penjaga datang. Ukyo pun terpaksa pergi dari sana. Di kediaman Kikomi, Ukyo mendengar keluhan para pengikutnya, kehilangan tujuan hidup, harta, dan kehormatan. Mereka ingin melakukan seppuku. Ukyo menahan mereka. Sebagai pemimpin, dia bertekad memulihkan nama Kikomi dengan cara apapun. Karena itulah dia mengikuti turnamen Kodoku. Kembali ke pertarungan, Ukyo jelas lebih unggul. Berhasil memisahkan Bukotsu dari pedang besarnya. Tapi Bukotsu mengeluarkan golok kecil tajam dari balik pakaian dan kembali menyerang. Para penduduk berlarian ketakutan. Ukyo hampir menang. Tapi dia terlalu meremehkan orang gila ini.
Bokotsu menggenggam bilahnya 終わりだ。 dan menggigit ibu jari Ukyo. Ukyo kehilangan kendali katananya. Bokotsu mulai menghajarnya. Bokotsu keluar sebagai pemenang, berjalan sambil membawa kepala Ukyo, bahkan melemparkannya kepada warga, dan tertawa melanjutkan perjalanannya. Sujiro dan Futaba melanjutkan perjalanannya, dan tiba di desa tak berpenghuni, penuh kerangka. Di tengah desa, sekelompok peserta kudoku sedang duduk bersama. Seorang pria yang dikenal Sujiro, Tachikawa, maju dan menyapanya. Sujiro waspada. Tachikawa langsung membuang pedangnya. Dia dan kelompoknya tak ingin bertarung. Mereka ingin keluar dari kodoku. Dia merasa tertipu. Banyak peserta yang kekuatannya jauh di atas mereka dan selalu merampas tanda kayu yang sudah mereka kumpulkan. Dan yakin hadiah 100.000 yen itu tak pernah ada. Memohon Sujiro agar mau bergabung dengan mereka. Sujiro mengingatkan, siapapun yang ikut kodoku tak bisa berhenti. Tachikawa yang frustasi, yakin jika mereka bersatu bisa melawan para staf. Tachikawa ingin melepas tanda kayu di lehernya. Dan dia akhirnya melepaskan tanda kayu. Tak terjadi apa-apa. Tapi dalam 10 detik, seluruh kelompoknya ditembak oleh para staf kodoku. Pemandangan itu membuka luka lama Sujiro. Saat rekan-rekan seperjuangannya dibantai habis di medan perang, Sujiro gemetar kehilangan fokus. Para petugas ini turun, memberi peringatan siapa yang melanggar aturan akan dihukum. Akhirnya trauma dan kemarahan Sujiro meledak. Merasa direndahkan sebagai samurai. Identitas lamanya Kokusu Saga bangkit. Dan dia mulai mengayunkan pedangnya. Futaba menyaksikan dengan ketakutan. Peristiwa itu juga disaksikan oleh Sakura, salah satu komandan anggota kodoku. Dia akan melaporkan kejadian ini pada pihak penyelenggara. Kokusu, si pencabut nyawa, telah bangkit. Sujiro mengambil kembali pedangnya dan berkata ke Futaba, satu-satunya yang dia kuasai hanyalah mencabut nyawa. Sampai titik itu jumlah peserta kodoku yang masih hidup hanya 117 orang. Perguruan Kyohachiryu dikenal sebagai asal-muasal lahirnya ilmu pedang legendaris. Rumor mengatakan legenda telah berakhir. 8 pewaris terakhirnya masih hidup, tumbuh, berlatih, dan saling mengasah diri selama bertahun-tahun. Mereka bertarung dengan keras, tapi ikatan persaudaraan tak pernah pudar. Dua yang tertua, Sujiro dan Shikura, menjadi pusat kekuatan kelompok itu. Shikura bertarung sekuat tenaga, Sujiro selalu menahan diri. Mereka bernama Jinroku, Shirakus, Satsuna, Chosu, Sansuke, Shichiya, dan Iroha. Satu-satunya gadis di antara mereka. Hidup mereka sederhana, damai, dan bahagia. Setelah latihan biasanya mereka makan dan ngobrol bersama, membahas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dari kejauhan, sang master berdiri bersama sosok misterius bernama Gantosae.
Rumornya ini salah satu murid sang master. Di gunung inilah master mereka tinggal. Ketika 8 murid dikumpulkan di aula, master membawa kabar yang meruntuhkan dunia mereka. Selama 10 tahun mereka berlatih sebagai keluarga. Tapi mulai esok hari, persaudaraan harus dilupakan. Kyohachi Ryu hanya boleh memiliki 1 pewaris, dan untuk itu mereka harus saling menghabisi hingga tersisa 1 orang. Tak ada yang boleh kabur. Jika mereka lari, Gentosai si pemburu akan mengejar dan menghabisi mereka. Master pun pergi. 8 murid terdiam. Iroha mengusulkan agar mereka kabur bersama ke tempat yang jauh. Ushikura menyanggahnya. Dia pernah melihat Gentosai. Orang itu bukan manusia, tapi monster. Takdir Kyohachi Ryu sudah diputuskan sejak mereka pertama kali mempelajari tekniknya. Mau tak mau, mereka harus menghadapinya. Satu persatu pergi. Tersisa Sujiro dan Iroha. Keluarga hilang, sahabat hilang, rekan pun lenyap. Iroha memohon, apa yang harus kita lakukan? Sujiro tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Itu adalah kenangan masa lalu. Sebagai murid Kyohachi Ryu kembali menghantuinya. Dan dia melihat Futaba masih tertidur. Markas VIP Kodoku di dekat Gunung Fuji. Sebuah rumah mewah berdiri di tengah hutan. Di dalamnya 4 orang VIP Kodoku. Morosawa, Jinbo, Chikayama, dan Sakakibara. Mereka duduk sambil memantau jalan permainan. Terhampar peta besar, daftar peserta, serta potret masing-masing peserta Kodoku yang tersisa. Laporan terbaru datang. 15 staf Kodoku tewas dibantai 1 orang. Kokosu, si pencabut nyawa, alias Sujiro. Reaksi mereka tertawa. Mereka menganggap kematian hanyalah risiko permainan. Selama peserta masih berjalan, itu bukan masalah. Saat ini 192 peserta sudah tewas. Di antaranya 1 nama besar, Ukyo Kikomi, dihabisi Bukotsu. Bukotsu naik ke daftar unggulan. VIP semakin antusias. Bukotsu adalah kuda hitam yang menjanjikan. Sekarang mereka siap memainkan hiburan khusus untuk para VIP. Taruhan siapa peserta yang akan mencapai gerbang selanjutnya pertama kali. Koper-koper berisi uang dibuka, ditumpuk di meja. Mereka menyebutkan nama jagoan masing-masing. Taruhan dimulai. Ini mereka hanya perlu menunggu. Sujiro dan Futaba melintasi jalur Suzuka di Mie menuju pos berikutnya, memasuki area pegunungan. Sujiro berkata jalur ini menuju Shikijuku, pasti dilewati peserta lain. Ini adalah satu-satunya rute. Meminta Futaba tetap dekat. Sujiro siaga dengan katananya. Futaba dengan takut bertanya kehidupan Sujiro hingga mendapat julukan Kokosu. Sujiro menjawab, dia tumbuh di pergunungan bersama anak-anak yatim piatu yang lain. Diasuh oleh seorang master. Mereka bukan saudara kandung. Mereka hanya dilatih untuk saling menghabisi dan mencabut nyawa masing-masing. Setelah keluar dari sana, Sujiro menjadi prajurit di Kyoto sebagai pengawal wilayah Satsuna. Selama perang, dia terus membantai musuh hingga julukan Kokosu menempel padanya. Semakin masuk area hutan, jalur setapak menghilang, kabut menebal. Mereka melihat bercak warna merah di pohon. Sujiro meminta Futaba bersiap, dan tiba-tiba sepasang pria kembar bersenjatakan tombak muncul. Mereka mengejek Sujiro. Sujiro melawan dan bertarung. Saat ada peluang, dia menarik Futaba untuk melarikan diri. Si kembar mengejar. Futaba jatuh ke jurang dangkal. Sujiro menyusulnya.
membuat pengejar berhenti. Mereka terus maju hingga tiba di area bekas pertempuran dengan mayat berserakan. Sujiro yakin ada seseorang bersembunyi. Seorang gadis muncul dan menyerang. Dia adalah Iroha Kinugusa, satu-satunya saudari perempuan di Kyohachiryo. Iroha mengajar Sujiro dengan amarah yang lama terpendam. Sujiro tak melawan. Dia mencegah Futaba yang akan membantu. Mereka terpaksa berhenti. Pria kembar kembali muncul. Dan peserta kudoku yang lain bermunculan dan mengepung mereka. Tiba-tiba satu persatu peserta mati tertembus anak panah. Sekelompok pemanah muncul. Sujiro meminta keduanya mundur. Iroha sempat ragu tapi akhirnya ikut. Kejar-kejaran terjadi. Panah bersiliweran. Futaba sempat terjatuh. Selamat berkat bantuan Iroha. Gadis ini berkata dia harus menjaga dirinya. Di kejauhan, seorang peserta kudoku memperhatikan mereka. Panah selalu datang. Sujiro menangkis semampunya. Ketiganya terus mundur. Dan akhirnya terkepung. Para pemanah diperintahkan menargetkan Futaba dan Iroha. Tiba-tiba sebuah anak panah menewaskan salah satunya. Dan anak panah yang lain datang. Panah beradu panah yang muncul dari arah berlawanan. Pemanah ini bernama Kamui Kocha. Dia menghabisi semua pemanah di sana. Ketika dia mendekat, Sujiro waspada. Kamui Kocha meminta Sujiro menurunkan katananya. Dia hanya ingin mengambil tanda kayu. Dia memegang teguh tradisi kaumnya. Menghabisi bocah kecil, remaja adalah dosa terbesar. Dan mereka menghormati pelindungnya. Dan orang ini tiba-tiba membidik. Korban jatuh di belakang. Kamui Kocha akan pergi. Futaba menahannya dan mengucapkan terima kasih. Orang ini mengenalkan namanya. Dia tak akan menyerang selama mereka bersama Futaba. Sujiro menyadari Kamui Kocha adalah Ainu, penduduk asli Hokkaido. Dia pernah melihat mereka saat perang Hakodate. Ini bukti sayembara kudaku tersebar hingga Hokkaido. Sujiro mengambil tanda kayu dari para mayat pemanah yang tersisa. Jumlahnya cukup untuk mereka bertiga. Untuk melewati pos Sekijuku. Dia membaginya dan mereka akan pergi. Sujiro berkata ke Iroha, dia tahu tujuannya adalah menghabisinya. Dia bisa melakukannya setelah mereka tiba di Tokyo. Iroha akhirnya memilih mengikuti Sujiro. Masih ada hal yang tersisa di antara mereka. Di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kawaji bergegas menemui Menteri Okubo untuk memberikan laporan. Di ruangan itu juga ada pejabat Shinpei dan pejabat Maejima. Telah ditemukan noda warna merah dan banyak potongan tubuh.
dan saksi yang juga melihat duel pedang antara para Shizoku. Titik kejadian bergeser dari Shiga menuju Mie, dan ada indikasi kelompok Shizoku bersenjata menuju Tokyo dengan niat pemberontakan sipil. Kawaji ingin Menteri Ukubo mengizinkan tindakan militer, tapi Menteri Ukubo tetap tenang. Yang pertama harus mereka lakukan sumber senapan yang terdengar di Terunyuji. Maejima juga diperintahkan memeriksa catatan telegram bulan sebelumnya. 前島は Di pos Shikijuku, target poin 3 tanda kayu. Ketiganya hampir tiba di gerbang pemeriksaan, bertemu dengan staf Kodoku, dipimpin orang bernama Subarami. Mereka menunjukkan tanda kayu. では木札を3点探し Sujiro dan Futaba memiliki 3 poin, sedangkan Iroha 5 poin. Semuanya lolos dan boleh melanjutkan perjalanan. Iroha yang memiliki 5 poin menukarkan 3 tanda kayunya dengan 1 tanda kayu merah, bernilai 3 poin. Sujiro sempat bertanya tentang tujuan Kodoku dan identitas para staf. Suboromi hanya menjawab singkat. Mereka pasti mendengar tentang Kodoku yang dikenal sebagai 3 serangga, lalu menutup mulutnya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sementara di gedung VIP, kaki tangan penyelenggara melaporkan peserta pertama yang melewati Shikijuku adalah Kyojin Suge, mantan ninja dari Iga. VIP bernama Jinbo memenangkan taruhan pertama, dan juga seorang suku Ainu berpartisipasi dalam Kodoku. VIP bernama Jinbo memenangkan taruhan pertama. Mereka makin hormat pada penyelenggara misterius ini. Taruhan babak kedua segera dimulai. Siapa peserta pertama yang mencapai pos pemeriksaan di Chiryujuku? Malam pun tiba. Mereka bertiga sampai di area Yokaichi Juku. Mereka menuju tempat penginapan. Di sana Kyojin sudah menunggu. Pria ini menduga Sujiro akan datang. Kyojin menjelaskan strateginya. Dia menilai jalur Suzuka terlalu berbahaya, apalagi mereka membawa Futaba. Dia juga kaget melihat Iroha ada di sana. Dia langsung mengenali sebagai Iroha Kinugasa. Sujiro menegaskan dia belum percaya dengan Kyojin, tapi bekerja sama meningkatkan peluang bertahan hidup. Mereka membahas arti Kodoku sebagai 3 serangga. Sujiro menuliskan kanji Kodoku. Ini adalah ritual kuno. 100 serangga dikurung dalam sebuah guci, dibiarkan saling menghabisi sampai satu yang tersisa. Serangga yang mendapat kekuatan dari yang lain dianggap yang terkuat. Dan itu sesuai dengan fakta yang sekarang. Kyojin menyimpulkan Kodoku akan menghasilkan satu pemenang, dan mereka harus siap saling menghabisi kawan yang pernah berjuang bersama. Sujiro tak berniat patuh pada kehendak penyelenggara. Karena itu dia membuat aliansi dengan Kyojin. Kyojin mengulurkan tangannya. Sujiro menjabat tangannya. 同盟成立やな Futaba bertanya tentang niat penyelenggara Kodoku. Hadiah besar dan saling menghabisi. Terasa sangat janggal. Kyojin sependapat. Tapi untuk sekarang mereka akan terus dalam kendali. Karena itulah tujuan aliansi ini dibuat. Kyojin meminta mereka istirahat. Berjanji menjelaskan lebih lengkap esok harinya. そこが問題やそのためにある実験をしたい Kembali ke masa lalu. Malam hari setelah Master mengumumkan ujian terberat untuk 8 muridnya, suasana benar-benar hening. Sujiro melirik Iroha, dan tiba-tiba dia berdiri. Iroha sempat bertanya. Sujiro mengatakan dia akan ke kamar mandi. Tak ada yang mengikutinya. 就任 川谷だ どこへ Sujiro pun berjalan masuk ke dalam hutan yang gelap. Langkahnya makin cepat seperti dikejar waktu. Terdengar deting lonceng dari kejauhan. Wajahnya pucat. Menduga itu suara Gentosai. Sujiro pun segera berlari dan dia terbangun dari lamunannya. Malam itu Futaba belum tidur. Dia berlatih mengayunkan pedang pendeknya. Iroha mengamatinya dari jauh. Sujiro datang bersiap untuk istirahat. Iroha sempat bertanya kenapa dia membawa remaja itu. Sujiro menjawab dia hanya kebetulan bertemu dengannya di kuil Terunyuji, dan sejak itu mereka berjalan bersama. Futaba merasa dia sedang menebus dosa karena pernah meninggalkan rekan-rekannya.
Sujiro mendekat dan bertanya apa yang terjadi setelah dia pergi. Iroha menjelaskan, master mereka khawatir teknik Kyohachiryu bocor keluar, dan master malah berniat menghabisi semua muridnya. Salah satu dari mereka yang bernama Ikan nekat melawan master, memberi waktu bagi Iroha dan yang lain melarikan diri. Berkat itu mereka berhasil turun gunung. Akhirnya mereka berpencar. Iroha sangat kesal, karena dia perempuan, dia dilarang memegang pedang. Dia hidup dalam pelarian dari Gintosai. Semua ini terjadi karena Sujiro kabur. Sujiro pun melakukan seiza dan meminta maaf di hadapan Iroha. Iroha berpaling, tak sanggup menatap kakak seperguruannya. Dia pun bertanya alasan Sujiro mengikuti Kodoku. Sujiro menceritakan istrinya terkena kolera dan putrinya telah meninggal. Ia yakin hanya soal waktu sebelum putranya juga tertular. Dia mengikuti Kodoku demi mendapatkan uang untuk pengobatan. Iroha sedih, matanya berkaca-kaca. Tak menyangka Sujiro kini memiliki keluarga. Sujiro pun bertanya kenapa dia ikut Kodoku, tapi Iroha menolak menjelaskannya. Iroha akan pergi. Sujiro menahannya. Dia menegaskan malam itu dia memang pergi, tapi bukan untuk lari dari penderitaan yang menimpa saudara-saudaranya. Bisa bertemu dengan Iroha sudah sangat membuatnya bahagia. Di sebuah tempat, 3 peserta Kodoku sedang membahas rencana melewati pos Chiryujuku. Seorang pria tua bertongkat dengan lonceng di ujung datang. Dia adalah Gintosai. Dia mendekat dan memeriksa wajah mereka. Memastikan mereka bukan targetnya, dia akan pergi. Ketiga pria itu tak terima dan menyerang. Hasilnya, mereka tewas. Gintosai mengambil tanda kayu milik korbannya. Dari balik pohon, seorang pria mengamatinya. Orang ini menduga pria bertongkat lonceng itu adalah Gintosai. Esok harinya, Maejima melihat Kawaji menuju ruangan Menteri Ukubo. Kawaji langsung melapor. Asal muasal senapan sudah terungkap. Dia memeriksa catatan penyeludup yang baru ditangkap. Kiriman besar dari Inggris ke Yokohama, lebih dari 100 senapan Snyder. Maejima pun kaget, jumlah sebanyak itu mustahil untuk dibawa. Kawaji membenarkan, penyeludup itu pasti memiliki tulang punggung di pemerintahan. Ukubo bertanya siapa kliennya. Kawaji menunjukkan foto Mitsui, Sumitomo, Yasuda, dan Mitsubishi. 4 besar Zaibotsu, para taipan yang sangat kaya yang menguasai Jepang sekarang. 4大財閥です。 Hari itu peserta Kodoku yang tersisa tinggal 95 orang. Sejak berpisah dari saudara seperguruannya, Iroha hidup bersama rombongan akrobat sebagai pelempar pisau. Penontonnya kebanyakan pria yang suka mengejek dan melecehkan secara verbal. Bahkan setelah acara selesai, pemimpin rombongan menyuruh Iroha menjual pisaunya dan beralih menjual yang lain. Iroha hanya diam dan menahan emosinya. Dia melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan, Sansuke kakaknya. Mereka segera mengobrol. Sansuke tak menyangka adik seperguruan bungsunya menjadi tukang akrobat keliling. Iroha sudah berubah. Jika dia seperti yang dulu, para pria tadi pasti sudah dihabisinya. Iroha menjawab dia sudah terbiasa. Sasuke ternyata sudah berkeluarga. Dia menarik becak setiap hari untuk kebutuhan keluarganya. Dan dia juga memberi kabar pahit. Fuguro dan Shichiya sudah dihabisi Gintosai. Gintosai masih memburu murid aliran Kyohachiryu. Jika mereka tak bertindak, mereka pasti target berikutnya. Dia juga sudah meyakinkan Shikura dan Jinroku. Mereka berdua menjadi tentara. Dan Sansuke menyerahkan sobekan koran Sayembara Kudoku. Di sini mereka akan memancing Gintosai dan menghabisinya bersama-sama. Jika sendirian mereka tak akan mampu. Dan itulah yang diceritakan Iroha kepada Sujiro.
Pagi itu Kyojin datang dan menjelaskan kembali rencananya. Ada 2 cara yang akan mereka lakukan. Eksperimen pertama, mereka akan menyerahkan 1 peserta Kudoku beserta tanda kayunya ke kantor polisi. Jika peserta itu ditahan hingga Kudoku selesai, bisa diasumsikan yang menyelenggarakan Kudoku adalah pihak pemerintah. Eksperimen kedua, mereka akan mencari tahu kemana para mayat peserta Kudoku dibawa. Sepanjang rute Tokaido tak ditemukan satupun mayat. Staf Kudoku bukan hanya mengawasi, tapi membersihkan jenazah, membawanya ke lokasi tersembunyi. Jika menemukan tempat itu, mereka lebih dekat dengan dalangnya. Sujiro setuju. Langkah pertama adalah memilih peserta yang akan diserahkan ke kantor polisi. 素材がありや Di kantor biro kepolisian Kementerian Dalam Negeri, Menteri Okubo dan pejabat masih mencari informasi. Sekelompok Zabaitsu atau Taipan Jepang yang kaya raya menguasai lebih dari 100 napan dan bisa jadi yang mendorong para Shizoku untuk saling menghabisi. Para Zabaitsu setelah era Meiji sudah kaya raya. Apa untungnya mereka memicu pembantaian Shizoku? Menteri Okubo tak menemukan motifnya. Pejabat Maijima mengatakan mungkin itu adalah bentuk dendam masa lalu saat para Shizoku dan para petarung sewenang-wenang di masa lalu. Dan laporan terakhir, 4 tokoh berpengaruh Zabaitsu sudah hilang tanpa jejak. Okubo segera memerintahkan Kawaji untuk melacak mereka. Pejabat Shinpei juga mengingatkan, jika mereka mengusik 4 tokoh itu, kondisi keuangan negara bisa goyah. Kawaji mengatakan, jika mereka adalah dalang, siapapun mereka harus diberi hukuman. Okubo ingin laporan secepat mungkin. Kota pelabuhan Kuwanajuku, sebuah wilayah pesisir pantai yang penuh sesak, pasar dan banyak orang berjualan hasil laut. Sujiro dan rombongan masuk ke sebuah kedai teh, penuh orang-orang bertampang garang. Mayoritas peserta Kudoku. Kyojin memesan makanan, membaca situasi. Banyak peserta memperlihatkan tanda kayu, dan juga ada yang menyembunyikan. Iroha mengenali beberapa wajah peserta yang dia lihat di kuil Tenryuji. Kyojin menilai siapa yang layak dijadikan target. Keributan pecah di meja sebelah. Seorang peserta merundung seorang pemuda biasa yang juga mengikuti Kudoku. Kyojin mulai bosan. Dia berdiri dan memilih target. Tiba-tiba seorang pria berjas menghalangi mereka. Dan semua pria di kedai adalah antek pria berjas bernama Akayama. Akayama memberi kode, pintu kedai ditutup rapat. Semua pria serentak menghunus senjata. Akayama juga peserta Kudoku, tapi ternyata dia juga adalah salah satu staf. Orang dalam yang menangkap peluang memanipulasi para peserta agar tunduk padanya dan dibayar untuk mendapatkan tanda kayu untuknya. Aturannya memang ketat, tapi orang ini bisa mencari celahnya. Dia menginginkan tanda kayu Sujiro dan Kyojin. Para wanita terserah apa yang akan mereka lakukan. Keempatnya bangkit dan Iroha maju, diikuti yang lain. Pertarungan dan baku hantam dimulai. Awalnya mereka tak memakai pedang. Satu demi satu, para bandit peserta Kudoku ini dikalahkan. Futaba juga ikut membantu, tak ingin hanya menjadi beban, bertarung seperti yang lain. Futaba menjadi target. Dia sempat terjatuh. Untunglah Iroha menolongnya. Pemuda biasa yang ditindas juga ikut maju dengan pedangnya, berniat menyerang Futaba. Kedai kecil berubah menjadi medan perang. Akayama meringkuk ketakutan. Dia salah mencari lawan. Semuanya dikalahkan. Dan akhirnya Kyojin menentukan 2 kandidat untuk eksperimennya. Akayama dan si pemuda lugu biasa, Shinosuke Sayama.
Pemuda ini makin ketakutan. Kyojin berkata, salah satu dari mereka akan diserahkan ke polisi dengan tanda kayu digantung di leher. Nasib mereka hanya dua, dihabisi staf Kodoku atau dilindungi polisi. Akayama memohon agar dia yang dipilih. Shinosuke juga meminta, tapi Kyojin tak mengabulkannya. Orang ini bersujud memohon, mengaku dia belum pernah menghabisi siapapun. Dia bisa bertahan menemukan tanda kayu yang jatuh di kuil Tenryuji. Kyojin heran, orang ini bisa lolos tanpa taktik. Dia cukup beruntung. Kyojin menatapnya, tapi dia merasa pemuda ini berbohong. Shinosuke memohon, selama ini dia hanya diancam oleh Akayama untuk membantu rencananya. Akayama berdebat dengannya. Mereka saling berbantahan, dan Kyojin memutuskan Shinosuke untuk sementara akan ikut dengan mereka, bantu dia menyerahkan Akayama ke kepolisian. Kyojin pun memberikan bola asap pada Iroha. Awalnya gadis ini menolak. Kyojin memaksanya, ini akan berguna. Ikimashou ka? Sementara di sudut kota Yokachijuku, Bokotsu sudah tiba di sana. Dia mengamati tiap orang yang lalu lalang, membedakan mana petarung, mana amatiran, dan mana yang orang biasa. Tak ada satupun yang memenuhi ekspektasinya. Akhirnya Kamui Kocha melintas. Bokotsu merasa orang ini tak biasa. Segera memanggilnya, bertanya tentang Sujiro. Kamui Kocha tak menjawabnya, dan Bokotsu mencoba memprovokasi pemuda ini. Bokotsu berdiri menebas pria tak bersalah di dekatnya. Istrinya panik, tapi Bokotsu juga menghabisinya. Bokotsu berkata, dewa tak pernah ada. Jika dewa ada, dunia seharusnya lebih baik. Kamui Kocha memandang datar, perlahan mengambil busur, dan bersiap menembak. Bokotsu senang, akhirnya ada lawan. Pertarungan Bokotsu versus Kamui Kocha dimulai. Panah melesat. Bokotsu tetap menghindar, memanfaatkan kerumunan. Orang-orang panik berlarian ketakutan. Bokotsu mengejar tanpa peduli banyak korban. Panah mengenai tangannya. Dan orang ini menyeret wanita tak bersalah menjadi tamengnya. Berkata wanita ini adalah persembahan pada dewa yang dia percaya. Kamui Kocha kembali menembak. Bokotsu berusaha memperpendek jarak. Dan tiba-tiba pertarungan terhenti. Sakura, staf Kodoku, muncul bersama dua bawahannya. Dia berkata kepolisian sedang menuju lokasi. Bokotsu tak peduli. Yang dia inginkan hanya duel. Sakura mengancamnya. Mereka tak dihukum karena dianggap peserta Kodoku yang punya potensi. Mereka harus berhenti sekarang. Kalau tidak akan ditembus peluru. Dan banyak tentara dengan senapan mengarahkan senjata dari tempat persembunyian. Bokotsu terpaksa menghentikannya. Dia kehilangan mood untuk bertarung. Sakura berkata, zaman sudah berubah. Samurai tak punya tempat di dunia ini. Bokotsu mendengus kesal dan pergi. Di kantor Biro Kepolisian Kementerian Dalam Negeri membawa laporan analisis telegram. Mereka memastikan ada komunikasi yang terjadi sebelum insiden di kuil Tenryuji. Isi pesannya tak bisa dibaca karena sepenuhnya terenkripsi. Tapi asal telegram itu berhasil dilacak. Sebuah peta dibentangkan. Telegram itu berasal dari selatan kaki Gunung Fuji. Peta tak menunjukkan ada bangunan apapun. Ternyata di sana adalah bangunan elit mirip benteng milik para Zabaitsu, para taipan kaya Jepang. Menteri Ukubo langsung memerintahkan Kawaji ke sana. Di benteng Zabaitsu, para VIP sedang istirahat. Mereka mendapat kabar pemerintah akhirnya bertindak dan mulai menyelidiki Kodoku. Tapi mereka sadar pemerintah tak akan menyentuh mereka. Ada pelindung rahasia yang menjaga kepentingan di balik layar. Dan rencana Kyojin akhirnya dijalankan. Iroha bergerak bersama Futaba. Gadis ini penasaran kenapa Iroha sangat kuat. Iroha menjawab dia tumbuh bersama saudara-saudaranya dan dilatih oleh seorang master.
Futaba bertanya bagaimana caranya bisa sekuat dirinya. Iroha pun menjawab wanita tak perlu kuat, tak perlu bertarung. Itu tidak akan membawa kebahagiaan. Tiba-tiba target mereka muncul. Keduanya segera bergerak. Staf Kodoku mengamati mereka dari kejauhan. Iroha dan Futaba bergerak cepat, melewati celah-celah gang sempit rumah warga. Staf Kodoku mengikuti. Kedua gadis ini berhenti, seperti melakukan sesuatu, lalu melanjutkan perjalanan. Staf Kodoku menemukan sesuatu di balik alas jerami. Mayat Sujiro tergeletak tak bernyawa. Staf Kodoku segera mengurus mayat Sujiro. Kereta dorong didatangkan. Identitas dan waktu kematian dikonfirmasi. Sujiro dibawa pergi. Iroha dan Futaba perlahan mengikuti dari kejauhan dan sampai di sebuah gedung besar. Iroha merasa itu tak asing. Staf Kodoku masuk ke dalam gedung. Gedung itu adalah Bank Mitsui. Di dalam puluhan mayat peserta Kodoku ditumpuk sembarangan seperti sampah. Staf Kodoku memastikan identitas mayat Sujiro, melemparkan tubuhnya ke tumpukan yang lain. Di luar banyak staf bersenjata mondar-mandir. Seseorang pernah dilihat Iroha, sang eksekutor samurai cepat yang menebas Ando di kuil Tenryuji. Saat kondisi aman, Sujiro tiba-tiba bangkit di antara tumpukan mayat. Dia membungkam salah satu staf. Bergerak menyisir ruangan, mengambil dokumen penting. Memastikan tempat itu benar Bank Mitsui, markas yang menampung operasi rahasia Kodoku. Sementara itu, Kyojin dan Shinosuke mengamati dari kejauhan. Akayama digelandang ke kantor polisi. Dia ditetapkan sebagai tersangka pencabutan nyawa di kedai teh dan langsung dijebloskan ke sel. Akayama ketakutan mohon ditemani, tapi permintaannya diabaikan. Kyojin melihat rencananya berhasil. Dua pria berseragam polisi datang, mengaku urusan biro kepolisian. Mereka disambut. Dua pria ini akan mengecek tahanan baru. Petugas akan menampingi, namun mereka menolak. Umpan Kyojin berhasil. Dia segera menitipkan barang ke Shinosuke, menyusup masuk ke kantor polisi, menyamar sebagai atasan kedua petugas yang baru datang. Kyojin mengikuti dua petugas itu. Di dalam sel, Akayama menyambut dua pria itu. Dia mengenalnya. Dia segera menjelaskan bahwa dirinya telah dijebak. Dia butuh perlindungan dari penyelenggara Kodoku. Kyojin mengamati. Salah satu pria mengambil pistol. Akayama panik, pistol ditembakkan. Orang ini roboh tak bernyawa. Keduanya meninggalkan pistol di sel, menciptakan skenario bundir, lalu keluar. Kyojin bergerak cepat. Ternyata Kyojin Sage adalah seorang ninja iga. Bersembunyi hanyalah permainan baginya. Dia meluncur ke dalam sel dan melihat Akayama sudah tak bernyawa. Umpan berhasil, tapi permainan baru dimulai. Tiba-tiba dua petugas kembali dan menanyakan identitas Kyojin. Sementara Sujiro bersembunyi saat seseorang masuk ruangan, ingin memastikan mayat peserta nomor 108. Ternyata yang datang adalah Sakura. Dia melihat bangku staf pencatat kosong dan tak menemukan mayat Sujiro. Sujiro masih hidup, membuat Sakura tersenyum. Dia dan anak buahnya langsung siaga. Sakura langsung menyebut nama Kokosu Saga. Sujiro pun keluar dengan katana terhunus. Dia memang mengenali Sakura sebagai Hanjiro Nakamura, rekan lamanya ketika berperang dulu. Sakura menolak nama lamanya. Sakura mengaku dulu dia sangat mengagumi Sujiro. Sujiro tak mengubrisnya. Dia menuntut jawaban tentang tujuan Kodoku. Sakura tak dapat mengatakannya. Dia pun berkata, jika teman lama bertemu kembali, hanya ada dua kemungkinan. Minum bersama atau saling menghabisi. Sakura memilih yang kedua. Sementara Kawaji melaju menuju benteng Zabaitsu di kaki Gunung Fuji. Sementara di kantor biro kepolisian, Ukubo menemui Maijima. Mereka akhirnya mengetahui lokasi pengiriman adalah kantor telegram Nihon Bashi dan tujuannya mengarah ke biro kepolisian. Fakta yang membuat mereka shock. Kawaji sampai di benteng Zabaitsu. Para VIP awalnya kaget, lalu menyambutnya hangat. Kawaji ternyata adalah bawahan penyelenggara Kodoku. Para VIP memberi dukungan penuh pada Kawaji. Kodoku adalah proyek besar untuk menghabisi para hantu demi masa depan negara. Di kantor kementerian, Ukubo semakin bimbang. Apakah benar Kawaji dapat dipercaya?
Bagi Kawaji, para hantu adalah samurai, kelompok yang keras kepala, sombong dalam kalah, dan hidup dari hak istimewa. 刀にしがみつき僕を認めず Orang ini punya dendam masa lalu dengan para Shizoku. Inilah yang terjadi di Perang Bosin, perang terakhir. Sinyal asap sekutu telah dikonfirmasi. Perang telah dimenangkan. Tapi Kawaji yang dulunya seorang komandan tetap memerintahkan meriam ditembakkan. Banyak samurai gugur. Semua rekan perjuangan Sujiro. Sujiro mencoba menghentikannya, tapi tak berhasil. Hanya dialah yang masih hidup. Semua rekan-rekannya tewas. Dia berjalan gontai meninggalkan medan perang. Dan di masa sekarang, Kawaji memasuki ruangan VIP. Apakah orang ini penyelenggara misteriusnya? Atau masih ada bos besar di belakangnya? 滅亡させなければ Empat VIP memuji Kawaji. Moto mereka jelas. Jangan meminjamkan uang pada Shizoku. Mereka juga dirugikan oleh para Shizoku di masa lalu yang tak pernah mengembalikan pinjaman. Nama Bukotsu kembali naik. Petarung brutal untuk dijadikan taruhan. 16番漢字や武骨に殺さ Kawaji menenangkan mereka. Hiburan Kodoku masih panjang. Masih banyak pertarungan menarik di depan. Mereka di sini akan menikmati kejatuhan para hantu bela diri Shizoku bersama-sama. ご用意しておりますか最後に至るまで Sementara di dalam Bank Mitsui, Sakura berhadapan dengan Sujiro. Sakura tahu bekas rekan lamanya terusik oleh senapan. Karena itulah senjata yang menghancurkan samurai. Sujiro mengatakan itu bukan sebabnya. Samurai tumbang karena zaman telah berubah. 私たち武士を Sakura meminta anak buahnya menurunkan senjata dan duel dimulai. Duel semakin brutal. Katana mereka patah dan saling berganti senjata yang ada di ruangan itu. Kedua orang ini tak ada yang mengalah. Sakura tetap memaki sambil menyerang.どういう意味だあなたたちに幸せな未来はありません ここで終わりです Tagak Kokushu. Tiba-tiba pintu terbuka. Bom asap dilempar. Iroha membantunya kabur. Anak buah Sakura mengejar. Sakura yakin dirinya akan bertemu Sujiro lagi di Tokyo. Tokyo de aimashou. Sementara itu, Kyojin akan bertarung melawan dua petugas ini. Orang ini sangat cepat. Tapi dia jatuh dan terpojok. Petugas lain ingin menembaknya, tapi tak berhasil.
Dia panik mencoba meraih pistol di dalam sel, tapi sulit dijangkau. Salah satunya terluka. Pistol dijangkau. Tapi Kyojin berhasil melarikan diri keluar. Di luar kantor polisi, Shinosuke menunggu dengan gelisah. Kyojin berlari dan ditembaki. Mengacaukan kantor polisi, dia berlari sampai ke balkon. Para petugas terkecoh. Kyojin berhasil kabur. Dia kembali ke Shinosuke dan mengajaknya kabur dari sana. Di biro kepolisian Kementerian Dalam Negeri, Okubo termenung melihat foto-foto lamanya. Shinpei menghadap, memberi laporan dari Kawaji. Benteng Zabaitsu di selatan Gunung Fuji diklaim tidak ditemukan, hanya lahan kosong. Shinpei juga sependapat dengan Maejama. Inspektur Komandan Kawaji patut dicurigai. Okubo masih ragu. Baginya Kawaji adalah tokoh yang berjuang, belajar sampai ke Eropa, dan mendirikan biro kepolisian. Shinpei memohon, analisis Maejima masuk akal. Dia meminta izin untuk membongkar sandi telegram. Walaupun ragu, Okubo menyerahkan dokumen itu. Malam itu, Sujiro, Kyojin, dan yang lain berkumpul di penginapan. Mereka melaporkan hasilnya. Kyojin menjelaskan, yang menghabisi Akayama di penjara adalah polisi asli, bukan penyamar. Artinya, penyelenggara Kodoku memiliki hubungan langsung dengan biro kepolisian. Dan Iroha melaporkan mayat dibawa ke Bank Mitsui. Maka hubungan antara kedua pihak jelas kuat. Pengelola bank yaitu para Zaibatsu, Taipan kaya Jepang juga terlibat. Semuanya jadi masuk akal. Biro kepolisian memantau dan menangani mayat. Sementara biaya besar ditanggung Zaibatsu. Tapi ada yang janggal. Kematian Ando yang juga polisi di awal. Serta kantor polisi yang dimasuki Kyojin sangat bersih. Iroha menyimpulkan bisa jadi biro kepolisian pusat yang terlibat. Kodoku makin terlihat penuh kejanggalan. Hadiah 100.000 yen bukan tujuan utama, bahkan jika mereka mencapai Tokyo. Kemungkinan peserta masih harus saling menghabisi sampai satu pemenang tersisa. Dan juga tak ada jaminan pemenang bisa keluar hidup-hidup. Sujiro ingin tetap maju. Kyojin menyinggung Futaba. Menurutnya, Sujiro mungkin hanya bisa melindunginya sampai di sini. Futaba bersikeras ikut hingga akhir, tapi Sujiro ragu. Kyojin mengingatkannya, sebagai Koko Susaga, dia punya relasi besar di pemerintahan sejak perang terakhir. Itulah satu-satunya cara untuk menghadapi Zabaitsu dan biro kepolisian. Sujiro tak menyangka Kyojin tahu tentang hal itu. Akhirnya Sujiro mengikuti sarannya. Dia akan pergi meminta bantuan agar Futaba mendapat perlindungan. Berjanji akan kembali besok siang. Malam makin larut. Futaba terus berlatih mengayunkan pedangnya. Iroha menegurnya. Ayunannya sangat lemah sekali. Gadis ini memberi saran kekuatan bukan cuma soal pedang. Futaba memang lemah dan masih remaja. Tapi dia yakin gadis itu akan menemukan kekuatan uniknya sendiri. Sementara Sujiro pergi ke kantor telegraf Narumi, dia mulai mengirim pesan. Di Kementerian Biro Kepolisian Dalam Negeri, Maejima dan Shinpei menerima laporan ada telegram mencurigakan untuk Okubo. Maejima melihat nama pengirimnya, Koko Susaga. Dia kaget dan langsung membalasnya. Sujiro menerima balasannya. Keduanya bertukar informasi tentang Kodoku dan kejadian di kuil Tenryuji. Sujiro mengaku dirinya peserta. Dia membawa seorang remaja yang butuh dilindungi. Maejima awalnya menolak. Dia ingin detailnya. Sementara Sujiro terikat aturan Kodoku. Ia melarang membocorkan permainan. Dia hanya bisa memberi petunjuk Kodoku bisa menjadi masalah nasional di Jepang. Maejima meminta mereka bertemu 3 hari lagi di Okazaki. Dia akan memberi keputusan. Dan Sujiro juga mengirim satu telegram untuk istrinya.
Maejima pun melaporkannya pada Menteri Ukubo. Kokosu masih hidup. Dia ikut menjadi peserta Kodoku. Juga ada laporan tentang mobilisasi rahasia 150 polisi di bawah Kawaji. Itu semakin mencurigakan. Kubo tak ingin gegabah. Dia akan bicara langsung dengan Kawaji. Maejima diperintahkan untuk segera memecahkan pesan sandi telegram. Sementara itu, Kawaji memandangi potret lama yang juga dimiliki oleh Menteri Ukubo dan ada sosok Sujiro Saga di sudut. Dia membuka buku tentang senjata, peralatan, dan sistem kepolisian barat. Buku tentang fondasi polisi modern yang ingin dia bangun. Sementara itu, Shinpei sedang menekuni tumpukan catatan sandi, tapi dia masih buntu memecahkan kode telegram itu. Para peserta Kodoku akan berpindah ke area lain. Mereka akan melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya di Chiryujuku. Di sana setiap peserta harus mengumpulkan 5 tanda kayu. Sujiro mendapatkan 8 tanda. Iroha 8, Futaba 7, dan Kyojin 7. Keempatnya boleh lanjut, hanya Shinosuke yang gagal. Wajahnya pucat, hampir menangis. Semua peserta lain bergerak pergi. Tapi Futaba terdiam. Dia tak tega melihat Shinosuke. Futaba menangis, memohon agar Shinosuke diselamatkan. Sujiro pun menjelaskan, jika dilanjutkan dia tak akan mampu bertahan. Bahkan melindungi diri sendiri pun sulit. Futaba tetap menolak. Dia ingin Sujiro menyelamatkannya. Kyojin juga mengatakan dia adalah pria dewasa dan harus menanggung keputusannya sendiri. Shinosuke sadar dia hanya akan menjadi beban. Dengan hati berat, dia pasrah dan berterima kasih pada Futaba. Dan Komandan Kodoku yang bernama Surubami juga berkata, menurutnya Shinosuke tak pantas menjadi salah satu dari 9 orang yang akan bertahan di Tokyo. Dia tak pantas bertahan di permainan ini. Ucapan itu membuat Sujiro dan Kyojin terdiam. Futaba bertindak duluan, memberikan 1 tanda kayunya. Akhirnya Kyojin, Iroha, dan Sujiro ikut menyumbang masing-masing 1 tanda. Dengan itu Shinosuke memiliki cukup tanda kayu melewati pos Chiryujuku. Shinosuke sangat berterima kasih. Mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Futaba meminta maaf pada Sujiro. Dia telah bertindak egois. Sujiro memaklumi tindakannya. Dia tak mau menyalahkan gadis ini. Kyojin juga memuji Futaba. Berikatnya, Suburami tanpa sadar membocorkan informasi penting. Para peserta ternyata masih punya peluang hidup jika menjadi salah satu dari 9 orang yang terakhir. Di tempat lain, Bokotsu masih bertahan, meninggalkan banyak korban warga sipil di setiap langkahnya. Dia selalu mencari di mana Kokosu dan sudah banyak mengumpulkan tanda kayu, dan dia juga melewati pos. Mereka sampai di persimpangan. Kyojin menarik Shinosuke. Kelompok mereka akan berpencar. Wajah mereka pasti dikenali polisi dan menjadi buronan. Mereka akan bertemu saat keadaan tenang. Dan Kyojin membawa Shinosuke. Pemuda ini hanya bisa menurut dan mengikuti Kyojin. Malam itu Shinpei masih lembur memecahkan sandi telegram. Dia frustasi. Tak sengaja dia melihat buku yang jatuh. Panduan teks tersandi Eropa. Dan teringat ucapan Menteri Okubo. Kawaji pernah belajar ke Eropa. Dengan buku itu, akhirnya Shinpei memecahkan sandi dalam waktu singkat. Dan hasilnya membuat Shinpei shock. Dia akan ke ruangan Okubo. Tiba-tiba dia dihentikan oleh seseorang, petugas Enju Mochizuki, yang muncul di awal film, yang membuka acara Kodoku. Shinpei tentu janggal. Dia merasakan bahaya, tapi dia terlambat melarikan diri. Shinpei dijerat dan tewas, tanpa sempat menyampaikan kebenaran ke Menteri Okubo. Okubo sedang duduk di ruangannya, menulis surat untuk Kawaji. Dia akan menunggunya di Tokyo membahas kondisi kepolisian. Kawaji berada di benteng Zabaitsu bersama para VIP. Para VIP akan istirahat. Tiba-tiba Kawaji mendapat kabar, Shinpei telah ditangani.
皆様、 Menteri Ukubo kemungkinan sudah tahu keterlibatan Zabaitsu dan Biro Kepolisian. Para VIP mulai panik. Kawaji menenangkan mereka. ご安心ください。 Dia sudah punya rencana. Mereka heran bagaimana pemerintah pusat bisa tahu. Walaupun Sujiro telah melanggar aturan Kodoku, Kawaji menolak mendiskualifikasinya. Beberapa peserta menarik telah bergabung dengannya. Dan itu akan menjadi pertunjukan bagus. できているようです。もらおうじゃないですか。 Sujiro, Futaba, dan Iroha sampai di sebuah kota yang sedang mengadakan festival. Bukotsu juga berada di area yang sama. Kyojin yang terpisah bertemu dengan dua mantan saudara seperguruan Sujiro, Sansuke dan Shikura. Shikura yang curiga langsung menyerangnya, tapi Kyojin tak berniat bertarung. Shinosuke hanya bisa sembunyi. Kyojin bisa menebak keduanya sedang mencari Sujiro dan Iroha. Shikura curiga apa tujuan orang ini sebenarnya. Kyojin menawarkan cerita yang menarik, apa yang dilakukan saudara-saudara mereka. Sementara semua peserta perlahan bergerak menuju titik yang sama. すいません。 Termasuk Gentosa yang sudah mendekati area Matsuri. Hingga saat itu tersisa 63 peserta Kodoku. Perang Boshin, perang terakhir yang meninggalkan trauma mendalam bagi Sujiro. Tak ada kemenangan dalam perang itu. Banyak rekannya tewas di medan tempur. Sesaat setelah kemenangan, itu menghancurkan hati Sujiro. Dan tiba-tiba seseorang muncul, Bukotsu Kanjia, dari pihak musuh, yang ternyata masih hidup. Dia gembira melihat Sujiro, menantangnya bertarung. Sujiro menolak, baginya perang sudah berakhir. Tapi Bukotsu muak pada senapan dan menganggapnya menghancurkan para samurai. Dia mengeksekusi seorang prajurit. Sujiro berkata, era pedang akan segera habis. Tapi Bukotsu bersikeras, dia akan menjadi samurai selamanya. Bukotsu tiba-tiba menyerangnya, dan akhirnya Sujiro melawan. Pertarungan berakhir, Bukotsu jatuh ke tanah. Tapi Sujiro tak menghabisinya. Bukotsu meminta cabut nyawanya sekarang. Dia mengancam akan mengejarnya bila dibiarkan hidup. Tapi Sujiro memilih pergi. Bukotsu kemudian dipenjara tanpa harapan bebas. Dia akan selamanya di sana, terkurung di balik jeruji yang gelap. Suatu hari Sakura datang menemuinya. Bukotsu yang sempat hilang 10 tahun yang lalu dianggap sudah mati sebagai samurai. Tapi dia akan memberinya satu kesempatan terakhir. Dia mengembalikan pedang besar Bukotsu dan secari kertas berisi informasi Kodoku dan membuka kunci sel. Bukotsu bangkit dan sangat gembira. Dia hidup kembali lalu tertawa. Seorang sipir terlempar keluar dan Bukotsu sudah keluar dari selnya. Sipir ini pun tak selamat dari pedangnya. Kembali ke masa sekarang. Okubo baru selesai menulis surat untuk Kawaji. Ingatan lamanya berkelebat. Perdebatan lamanya dengan Kawaji yang meminta izin memusnahkan para Shizoku dan mengejar mereka dengan senapan. Tapi Okubo menolak. Baginya tindakan pencegahan cukup dengan menyita pedang. Melawan kekerasan dengan kekerasan akan memicu pemberontakan baru. Kawaji tetap berusaha meyakinkan banyak korban yang meninggal akibat Shizoku. Tanpa senapan mereka tak akan mampu menghadapi para ahli bela diri itu. Tapi Okubo tetap pada prinsipnya. Masa depan Jepang hanya bisa dibangun dengan rakyat, bukan dengan menambah korban. Percakapan berakhir. Kawaji hanya berkata, dia tak akan menyerah. Kenangan itu masih membayangi Okubo. Setelah menulis surat, dia berjalan keluar. Dan di luar sangat sepi. Di benteng Zabaitsu, Kawaji menatap proyek papan skema Kodoku.
Bawahannya masuk membawa telegram dari Ukubo, ajakan bertemu di Tokyo, membicarakan masa depan kepolisian. Sementara itu, Sujiro, Futaba, dan Iroha sampai di area Matsuri. Cahaya festival memukau Futaba. Sujiro mengizinkannya menikmati pesta. Iroha sempat ragu. Sujiro menimpali pertemuan dengan Maejima masih 2 hari lagi. Dan mungkin ini kesempatan terakhir sebelum Futaba pergi. Futaba menari bersama kerumunan. Sujiro mengawasinya. Iroha pun bertanya, apakah memiliki keluarga bisa membuat bahagia? Sujiro membenarkannya. Dia mengenang masa lalu yang indah bersama istri dan anak-anaknya, juga saat kremasi putrinya yang wafat. Baginya, keluarga membuatnya rela mengorbankan segalanya. Iroha terdiam. Dia mengaku lebih baik dia mati dalam perebutan pewaris Kyohachiru daripada hidup seperti sekarang. Dan Iroha memilih pergi berkeliling. Sementara itu, Kyojin memberi info penting kepada Shikura dan Sansuke. Gentosai akan menghabisi Iroha dan Sujiro. Keduanya sedang ada di kuil di kota Mitsuri. Sedang ada festival di sana. Dan Gentosai telah mendekat. Keduanya menyarungkan pedang dan segera bergerak. Shunisuke yang bingung bertanya tentang Gentosai. Kyojin menyuruhnya diam. Ada hal yang tak perlu diketahuinya. Mereka hanya perlu menikmati permainan ini. Di Matsuri, Futaba masih menari dan sesekali melihat ke arah Sujiro yang mengawasinya. Iroha sedang berdoa di depan kuil. Dia mendengar denting lonceng yang familiar. Seorang pria bertongkat muncul, pemburu para penerus Kyohachiryo. Iroha sangat shock. Dia menoleh ke arah Sujiro, tapi di sana sangat ramai. Iroha memilih kabur ke sisi belakang. Pada saat bersamaan kembang api dinyalakan, semua orang menatap langit. Dan teriakan seorang wanita memecah suasana. Jeritan ngeri menyaksikan kebengisan Bukotsu. Iroha kabur lewat komplek kuil, merangkak di kolong rumah. Sementara Gentosai mengejarnya pelan, tapi pasti. Dia terus berlari. Iroha berhasil masuk ke sebuah rumah yang gelap. Dia waspada dan perlahan mundur. Masuk lebih dalam. Pemilik rumah kaget melihatnya, tapi dia tewas. Iroha segera bersembunyi di balik kolong rumah. Gentosai berdiri tepat di atasnya. Dan menusuk lantai. Celah itu memberi Iroha kesempatan kabur kembali. Gentosai tiba di sebuah sumur. Gadis ini membulatkan tekadnya dan menyerang lebih dulu. Pak tua ini jatuh, tapi dia bangkit kembali. Bertanya ke Iroha, apa dia punya pesan terakhir. Iroha memprovokasinya. Dengan kemampuannya, dia tak akan bisa mengalahkan saudara-saudaranya. Pak tua ini berkata, dan menyerang. Tiba-tiba Shimura datang membantu. Penerus keempat Kyohachiryu, duel berlanjut.
Sansuke muncul membantu. Penerus ketiga muncul. Pak tua ini sangat kuat walaupun mereka bekerja sama. Shikura akhirnya memerintahkan Sansuke membawa Iroha pergi. Tersisa 1 lawan 1. Pertarungan memuncak. Dan tebasan yang membuat Pak tua ini jatuh. Saat Gentosai bangkit, Shikura sudah menghilang. Sementara itu di perayaan, warga panik berlarian meninggalkan tempat itu. Sujiro memakinya karena menghabisi orang tak bersalah. Bokotsu berkilah Sujiro dulu juga sama. Dia juga banyak melakukan hal ini. Futaba tiba-tiba menghadang, menyebut Bokotsu bukan samurai. Bokotsu mengejek gadis kecil ini dan tiba-tiba mencengkeramnya sebagai sendera. Berharap kematiannya membuat Sujiro lebih serius, Bokotsu menyeret Futaba. Menebas siapapun yang menghalangi, Sujiro mengejar. Dia berhasil menyelamatkan Futaba dan melukai lengan Bokotsu. Dia meminta orang ini menyerah. Bokotsu menolak. Mereka hanya bisa hidup lewat mencabut nyawa. Era samurai belum berakhir. Bokotsu yakin mereka bisa membangunnya kembali. Orang ini menyerang. Sujiro menjauh ke area yang lebih sepi. Bokotsu terus mengejar. Mereka sama-sama jatuh menuruni tangga dan tiba di tepi sungai. Bokotsu terus mengejar Sujiro sampai ke lokasi kembang api. Duel pecah kembali. Percikan pedang menyalakan Misiu. Tempat itu mulai terbakar. Api membesar. Kembang api mulai meledak. Di tengah kilatan pedang, api terus membesar menghanguskan tempat itu. Sujiro muncul dalam keadaan terbakar. Dikejar Bokotsu dalam keadaan yang sama.
mereka terjun ke sungai. Keduanya bangkit lagi. Mereka terluka, tapi duel harus tetap berlanjut. Bukotsu ambruk dan jatuh. Berkata dia bahagia bisa mati di tangannya. Bukotsu kehilangan nyawanya. Sujiro pun jatuh. Futaba segera menghampiri dan menolongnya. Esok harinya, Kawaji dan 4 VIP menerima laporan. Peserta pertama yang mencapai Chiryujuku adalah Kamui Kocha. Sementara Bukotsu Kanjiya dipastikan tewas oleh Sujiro Saga. Dan Kawaji pamit dari sana. Ada urusan penting yang harus dia selesaikan. Di kantor biro kepolisian, Okubo mendapat kabar Kawaji telah kembali dari perjalanan bisnis. Dia segera meminta kereta untuk menemuinya. Dan dia menerima kabar Shinpei bawahannya telah menghilang dan tak kunjung ditemukan. Dalam perjalanan, kereta Okubo dihentikan. Dia turun untuk memeriksa. Sakura muncul dengan wajah bernoda merah. Okubo mengenalinya sebagai Hanjiro. Sakura datang membawa pesan dari Kawaji, pesan perpisahan. Dan menteri Okubo dihabisi. Tak lama, Maejima sampai di kantor pertemuan, tapi Okubo tak datang. Dia bingung apa yang terjadi. Di Okazaki-juku, Sujiro dan Futaba telah sampai di sana. Mereka terpisah dari Iroha. Sujiro yakin adiknya itu akan selamat. Di tengah keramaian, kabar mengejutkan tersebar. Selebaran menteri Okubo tewas terbunuh. Sujiro tahu ini pasti berkaitan dengan Kodoku. Seorang kurir datang membawa pesan. Maejima harus kembali ke Tokyo dan Sujiro diminta menyusul segera. Dalam perjalanan ke Tokyo, Sujiro sempat berpapasan dengan kereta kuda berisi Kawaji. Dan tentu Sujiro mengenalinya, memandang orang ini dengan tajam. Sementara Iroha terbangun bersama Shikura dan Sansuke. Dia mengaku bermimpi tentang masa lalu mereka. Iroha mengatakan tanpa Sujiro dia pasti sudah tewas. Tapi mereka tak akan pernah bebas selama Gentosai masih hidup. Mereka harus bersatu. Shikura dan Sansuke sepakat. Langkah pertama, kumpulkan semua saudara yang tersisa. Sementara di benteng di tengah hutan, 4 VIP bersorak mendengar Okubo tewas. Tanpa pengganggu, Kodoku tetap dilanjutkan. Peserta akan terus menjadi tumbal sampai tersisa yang terkuat. Sementara itu, seorang samurai bernama Jinroku berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dengan gampang dia menghabisinya. Dia melihat ada orang di atas dan bertanya apa dia akan bertarung. Orang itu segera menggeleng. Sakura sedang berlatih untuk persiapan di Tokyo. Kamui Kaca melanjutkan tradisinya. Kyojin dengan Shinosuke sedang menunggu dan Gentosai muncul. Kyojin tertawa. Ternyata dialah yang membocorkan lokasi murid Kyohachiryu. Dia mengejek Gentosai yang tak bisa menghabisi targetnya. Iroha, Shikura, dan Sansuke ini ikut bergerak menuju Tokyo. Semua pihak melaju menuju akhir permainan Kodoku di final yang akan ditentukan di Tokyo.
Akhirnya serial Last Samurai Season 1 yang epik dan keren ini selesai. Sebuah film samurai epik setelah era movie-nya Kenshin. Dan dipastikan serial ini akan lanjut ke season 2. Mudah-mudahan secepatnya akan rilis. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.